Ini panggung nih, ini depannya. Ini udah pantai nih mas, udah air laut nih, nggak ada halangan apa-apa. Saya jalan ke sini nih mas ke depan, tiba-tiba saya gendong anak tuh ada stand kopi. Saya mau nawarin AA Jimmy, AA kan seneng banget sama kopi tuh. Saya samperin AA dah. Baru balik badan dari ngelihat kopi mau ke arah panggung, balik badan, set, saya langsung lihat air tuh mas datang mas. Tingginya 6 meter, jarak ke saya itu 5 meter kurang lebih. Jadi dari jauh udah kelihatan mas, semua pada teriak, saya cuman astagfirullahaladzim. Mungkin 3 langkah, 1, 2, 3, saya udah di dalam air. Di dalam air saya pelukan sama anak. Udah jadi suasananya tuh udah hening, udah kayak kita kalau masuk kepala di kolam renang tuh, gitu kuping. Jadi saya cuma berpikir sama anak saya, yang saya ucapkan cuma istighfar, syahadat, sholawat, tasbih, takbir. Di dalam air tuh saya 2 kali ditarik orang mas kaki saya, tapi lepas. Wah, dalam hati saya, wah ditarik nih, orang nih kayaknya. Terus saya dilewatin rigging mas, besi. Wah besi nih, gitu saya dalam hati merasa, saya tapi peluk. Cuman dalam hati saya, ya Allah, mau saya meninggal ataupun saya selamat, saya dalam kondisi peluk anak. Itu saya kayak udah napas terakhir mas, saya pengen lepas sama anak saya sudah. Anak saya itu udah kayak mau ke atas, tapi saya turun. Terus saya takbir mas, Allahu Akbar, dapat lagi tenaga mas, dapat, saya peluk lagi, mau turun lagi, drop lagi, saya takbir lagi, Allahu Akbar 2 kali itu mas. Ya Allah, dalam hati saya, ya Allah kalau memang saya meninggal nggak apa-apa, tapi anak saya belum selamat, gitu doang. Saya cuma mikir gitu. Terus ulang lagi istighfar, syahadat, sholawat, tasbih, terus ulang lagi. Sampai akhirnya nyangkut mas, ada 1 buah tali mas. Nyangkut, kok berhenti? Akhirnya dalam hati saya berhenti. Masih di dalam air nih. Wah keras nih, naik anak saya gendong. Mentok mas, kepala saya mentok, beton. Jedak, mentok saya turunin, saya cuma ngambil udara sama anak saya. Anak saya nggak nangis mas. Gelap, mungkin kalau di ruangan ini setengahnya nih mas, setengahnya. Ini dari sini sampai situ nih. Gelap, hening, nggak ada yang nangis, nggak ada yang teriak minta tolong, nggak ada yang sakitan. Itu semua kayak madep ke depan. Itu kayak siluet mas, kepala doang. Jadi kayak orang, pokoknya udah siap ke depan aja gitu ya. Terus yang saya inget sampai sekarang mas, ada 2 orang ceramah. Laki-laki dan perempuan. Kata-katanya nggak detail ya karena apa gitu. Terus kayak nasehatin gitu. Intinya bukan marah, bukan. Orang ceramah tuh kayak nada tinggi gitu, kayak kita dengerin khotbah Jumat. Saya dengerin, anak saya nggak nangis mas. Jadi kita cuma bertahan ini air sambil pegangan tali sama anak saya gitu. Ya, kayak ada yang ceramah nih. Iya. Anak saya nggak nangis. Terus kurang lebih 2 menit di dalam situ mas, saya cuma ngelirak, saya nggak berani nengok, lirak-lirik tuh kayak ada kepala semua mas. Tiba-tiba mas, pintu kebuka mas, secara otomatis. Itu pintu besi. Secara logika itu pintu besi, yang mau buka tuh siapa? Air. Kalaupun emang mau buka itu keras, berat. Tahanan di luar air, di dalam air. Tiba-tiba buka ke dalam mas. Set. Saya cuma bilang alhamdulillah ya Allah. Ada cahaya bulan terang. Tiba-tiba ada orang keluar, bapak-bapak. Pertama saya lihat ini keluar tuh, nggak ada yang berebutan mas keluar. Kalau secara dipikir kita dalam ruangan itu pasti berebut dong. Ini enggak, bapak-bapak keluar, keluar. Terus saya merayap pakai tali tadi, pelan-pelan pegangan, nyampe keluar pintu, tembok itu tinggi mas. Ya pokoknya lebih tinggi dari saya. Saya mau naik, nggak kuat. Bapak yang tadi naik, saya panggil, Pak, tolong Pak. Saya nggak kuat, pegangin tolong anak saya Pak. Pegangin sama dia, saya ditarik sama dia. Habis anak saya dipegang, saya ditarik. Itu baru kredit mas. Nangis, kesakitan, cari orang, minta tolong, tuh semua saya dengar. Yang dari kejauhan dengar, wah tolong. Saya dengar, udah saya selamatin anak saya jalan mas. Jalan ternyata saya ada di atas kolam renang mas. Yang pagi tadi saya renang di situ. Ternyata ruangan itu ada ruangan pencucian air kolam renang, sirkulasi. Lalu saya jalan, nyampe di resto, saya duduk. Itu orang udah mondar-mandir, udah nyari air mineral tuh nggak ada mas. Buat anak saya jackpot, muntah, keluar air laut kan, udah lemes saya. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak
orang PLN, security PLN, namanya Pak Toing. Dia lagi keliling jagain acara. Jadi dia di depan, nggak tahu ada tsunami. Orang udah kacau lah di situ. Pak Toing, punya handphone nggak sih bang? Ada handphone, hidup nggak? Hidup. Saya pinjem senternya boleh nggak? Saya mau gantiin anak saya ke kamar, ganti baju. Pinjem senter tuh, maksud saya cuma pinjem senter. Ada ibu-ibu mau ikut, Pak saya boleh ikut nggak? Ayo bu, saya bilang. Karena gelap mas, gelap. Saya nyampe kamar hotel, nyari air minum tuh nggak ada mas. Dan barang sudah berantakan, air udah mati, keran. Aduh gimana ya? Ada sisaan minuman tadi siang udah diminumin anak saya, ganti baju yang kering. Saya ada barang-barang saya nggak bawa, udah saya nyelamatin diri. Maksudnya mau balik lagi ke Pak Toing mau ngasih handphone. Pada saat balik lagi ke resto, Pak Toing udah nggak ada. Ternyata dia lagi nolongin korban yang lain mas. Saya menuju parkiran, di ujung di parkiran ada mobil nyala mas. Ih kok mobil nyala nih, saya samperin. Bang,